Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan malam hari Senin tanggal 26 Juli 2021. Bapak Ibu yang terkasih, untuk tema pada malam ini kita akan belajar tentang jangan menunda-nunda. Namun sebelum kita belajar tentang firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa pada malam yang indah ini. Kami bersyukur atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini. Kami merasakan begitu besar kasih-Mu di dalam hidup kami. Dan pada malam ini kami hendak disegarkan, bahkan diingatkan kembali oleh firman-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, mampukan kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada malam ini saya bacakan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Lukas pasal 13 ayat 2 sampai 3. Yang demikian bunyinya. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Amin. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan melakukan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bencana atau musibah seyogyanya menghasilkan rasa iba atau belas kasihan. Ketika kita melihat orang lain mengalami penderitaan, musibah, maka secara langsung datanglah rasa iba untuk menolongnya. Namun ternyata tidak selalu demikian. Musibah bisa saja justru menghasilkan prasangka yang buruk. Contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi orang Yahudi, musibah yang menimpa seseorang itu sangat dihubungkan dengan dosa-dosa orang tersebut. Makin besar dosa seseorang, semakin hebat pula musibah yang akan menimpa dia. Jadi, musibah seolah-olah semacam hukuman yang diberikan oleh Allah. Tergantung seberapa besar dosa-dosa yang telah diperbuat seseorang itu. Saudara yang terkasih, prasangka buruk seperti inilah yang hendak diluruskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menegaskan bahwa prasangka seperti itu tadi bukan saja sempit, tetapi mutlak salah. Jenis atau bentuk musibah bukanlah cerminan besar atau kecilnya dosa seseorang. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengajak mereka yang tidak kena musibah untuk menilik diri sendiri. Sebab di hadapan Tuhan yang kudus, orang-orang yang tidak kena musibah pun sebenarnya orang berdosa juga dan berpotensi mengalami penghukuman yang sama. Musibah
yang menimpa seseorang bisa dijadikan peringatan bagi mereka yang terluput, agar tidak mengeraskan hati dan tetap tinggal dalam keberdosaan tersebut. Maka yang terpenting bukanlah membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang yang mengalami musibah, tetapi meresponnya dengan memeriksa diri atau introspeksi diri, dan bila perlu bertobatlah. Saudara-saudara yang terkasih, gunakanlah kesempatan yang masih ada ini untuk segera bertobat, karena belum tentu kesempatan ini terulang. Pikirkanlah kesempatan terakhir yang diberikan kepada pohon ara. Ini dapat dibaca dari Lukas pasal 13 ayat yang ke-9. Sekali lagi, pikirkanlah kesempatan terakhir yang diberikan kepada pohon ara oleh Tuhan Yesus. Itulah lukisan yang tepat mengenai kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada manusia untuk segera bertobat. Seluruh waktu yang masih diberikan sesungguhnya merupakan kesempatan yang terakhir, tidak akan ditambah lagi. Ini adalah demonstrasi kesabaran Allah yang paling akhir. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah itu pintu kesempatan akan ditutup selama-lamanya. Oleh karena itu, janganlah menunda-nunda. Janganlah ditunda. Saat inilah waktu yang tepat ketika Roh Kudus telah menegur kita lewat musibah yang dialami oleh orang lain. Jangan keraskan hati, melainkan responlah dengan kesabaran hati, dengan juga bertobatlah sekarang dan bukan nanti. Saat inilah dan bukan ditunda-tunda lagi. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika melihat orang lain kurang beruntung, maka kita tidak mau untuk bertobat sekarang? Justru nanti masih panjang waktu buat saya. Apakah begitu? Yang bisa menjawab adalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan telah mengingatkan kepada kita, jangan menunda-nunda. Amin.